Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan likuiditas perbankan bagi pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI secara terukur dan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder, serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-delivery forward di pasar domestik maupun transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara SPN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM. Asesmen lebih lanjut ada dalam lampiran siaran pers ini. Keempat, perluasan akseptasi digital melalui penguatan pemahaman pengguna dan merchant atas implementasi KRIS antar negara Indonesia-Jepang untuk koridor Indonesia outbound.
pengembangan kris antar negara Indonesia-Jepang untuk koridor Indonesia inbound, dan persiapan implementasi kris antar negara Indonesia-Tiongkok, serta memperluas implementasi kris tanpa pinde TAP melalui upaya peningkatan adopsi digital di berbagai sektor dan wilayah. Serta kelima, penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, local currency transaction, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Agustus 2025 yang bertajuk BI Rate turun 25 basis point menjadi 5%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Sekian Pak Yunanto dapat kami sampaikan.